teman-teman sepak bola cerdas, kita ketemu lagi dan saya bikin video ini di Senin pagi ya, yang luar biasa mendung ya pagi ini teman-teman ya, dan banyak request ya. Kalau kita tahu ya, masuk ke DM saya, bahas Juve dong Mas Heruben, bahas Juve dong. Kenapa emangnya kok dengan Juventus ini kok teman-teman Juventus ini banyak yang pengen bahas ya, dan ya sudahlah, kita oke lah ya, kita bahas Juventus lah ya. Dan memang kalau kita bicara tentang Juventus ini memang tidak pernah tidak menarik teman-teman ya, selalu menarik dan bahasanya itu selalu luar biasa ya. Nah, kalau kita ngelihat ya kemarin hasil pertandingan antara AC Milan melawan Juventus ya, dan hasilnya adalah damai pisian 0-0 ya. Nah, di situ kita bisa melihat ya bagaimana Juventus yang dilatih oleh Thiago Motta ini memang tim yang benar-benar tampil sangat mendikte lawan ya. Mereka terus menekan, ball possession-nya tinggi. Cuman kalau saya lihat musim ini Juventus ini menjadi tim yang terlalu banyak meraih hasil seri. Ini kira-kira kenapa kok polesannya Thiago Motta ini belum maksimal gitu loh teman-teman ya. Nah, saya coba rangkum ya ulasan saya kenapa kok Juventus musim ini belum maksimal, banyak meraih hasil seri gitu ya. Nah, memang dari segi permainan itu sangat menghibur ya, dan mentality ya ditanamkan Thiago Motta beberapa kali membalikkan skor ya, terutama di pertandingan lawan Leipzig ketinggalan 10 orang pemain, kemudian di pertandingan lawan Inter ketinggalan 4-2, kemudian jadi 4-4. Mentalnya luar biasa, tapi ternyata ada yang tidak beres dengan permainan Juventus ya teman-teman ya, kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan sejak awal musim ya. Dan kalau kita lihat memang permainan menekan, penguasaan bola, intensitas tinggi yang diperagakan oleh pelatih Thiago Motta ini memang benar-benar menghibur ya. Tapi kalau saya melihat ya, jadi gini, Thiago Motta ini selalu memaksakan idenya ya teman-teman ya di setiap pertandingan. Untuk sebuah pertandingan liga ya, kalau kita melihat dalam satu musim bisa 30 lebih pertandingan, itu sangat mustahil untuk terus memaksakan ide permainan yang sesuai dengan karakter pelatih ya. Akan ada beberapa pertandingan atau match itu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi pelatih ya. Misalnya tim bermain sangat buruk. Nah, disinilah pelatih itu harus memahami bahwa ketika tim dalam bermain sangat buruk sekalipun itu tetap harus menang. Apalagi Juventus ini kan tim besar ya teman-teman ya. Istilahnya winning ugly itu harus tetap diraih meskipun tidak bermain sebagaimana pakem yang dipunyai Thiago Motta. Nah, ini yang sangat jarang saya lihat di musim ini ya. Juventus selalu tampil bagus, tampil prima, mereka mendominasi lawan, tapi ternyata hasilnya ini yang tidak bagus ya. Dan sampai pekan ke-13 kalau saya lihat klasemen ini ya, 13 kali bermain ini hanya 6 kali menang dan 7 kali hasil seri teman-teman. Mungkin tidak terkalahkan ya, belum terkalahkan, tapi di sini Juventus ini hanya ada di posisi ke-6 ya, dan ketinggalan 3 poin dari tim peringkat 5, 4, 3, dan 2 ya. Jadi Atalanta ini, Inter, Fiorentina, dan Lazio ini ada di peringkat 2 sampai 5 ya, masing-masing dengan 28 poin semuanya. Sementara pimpinan klasemen sementara Napoli, skuad asuhannya Conte ini di peringkat 29 dengan 9 kali menang, 2 seri, dan 2 kalah. Nah, Juventus sendiri punya poin 25, jadi sama puncak klasemen atau tim Napoli ini selisihnya 4 poin teman-teman. Nah, ini kalau tidak segera diperbaiki, ini jarak ini bisa semakin merenggang. Jadi bermain cantik tidak apa-apa ya. Jadi untuk beberapa pertandingan itu bermain cantik itu harus, tapi Thiago Motta ini harus memahami ya bahwa ada nanti beberapa pertandingan itu ketika tim tidak bisa bermain sebagaimana mestinya, tapi gimana caranya bisa tetap menang ini loh. Misalnya lawan tim-tim kecil ya yang bermain dengan defensif yang luar biasa, menumpuk base di lini belakang. Jadi supaya
Juventus ini posisinya bagus dulu di papan klasemen atas Liga Italia ya, minimal di peringkat 1-2 ini sudah settle gitu ya, sudah bagus posisinya teman-teman. Nah ketika posisi 1-2 ini sudah kepegang, sudah bagus ya, nah ini baru ide ini harus dikejar teman-teman. Jadi yang penting kejar dulu posisi atas ini untuk bagaimana supaya settle dulu, supaya aman dulu. Nah setelah itu dengan permainan yang tidak terlalu sesuai dengan pakem ya, tapi yang penting menang dulu supaya menaikkan mental, supaya fans juga tidak kehilangan keyakinan dengan Thiago Motta dan sekuat saat ini ya. Nah setelah itu baru Thiago Motta menggeber ya cara bermain yang seharusnya dia lakukan seperti pada saat di Bolonya musim lalu. Kalau di Bolonya teman-teman, tim Bolonya bermain dengan cantik luar biasa tapi hasilnya tidak menang. Itu bukan sebuah masalah ya, karena Bolonya bukan tim besar Juventus. Tapi kalau di Juventus Anda bermain cantik saja tapi hasilnya tidak maksimal, itu belum cukup ya. Karena di Juventus ini ada sebuah semboyan ya atau slogan ya, kemenangan ini bukan segalanya, tapi kemenangan itu adalah segala-galanya gitu ya. Jadi yang penting ini bagaimana menang ini stabil dulu gitu loh. Seperti yang saya lihat itu kalau di Premier League itu Arne Slot ya. Arne Slot ini pelatih yang menggantikan Jurgen Klopp ya di Liverpool ya. Ini dia dengan begitu cerdik ya, bagaimana membawa Liverpool ini dengan gaya main yang sebenarnya tidak terlalu enak ditonton ya, lebih banyak defensif dan serangan balik sejak awal musim sampai saat semalam melawan Southampton ya, menang 2-3 di St. Mary's ya. Tapi Arne Slot ini tahu ya bahwa dia tidak bisa memaksakan idenya ke skuad Liverpool, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi yang penting itu adalah bagaimana dia ini mendapatkan kepercayaan dulu dari fans Liverpoolian ya, ketika dia membawa Liverpool ke puncak klasemen Premier League dan sampai saat ini kokoh dengan jarak yang lumayan banyak dengan peringkat kedua dan seterusnya. Ini akhirnya fans ini percaya dan kemudian skuad Liverpool mentalnya ini terbentuk luar biasa ya. Nah setelah itu saya sempat beberapa kali lihat ya, ketika di Liga Champions Liverpool ini mulai bermain sesuai dengan cara main Arne Slot ya. Yang kita tahu Arne Slot ini sejak di Feyenoord ini adalah pelatih yang mengusung permainan menyerang ya, yang sangat Belanda sekali ya. Tapi di Liverpool dia rela meninggalkan ide permainannya itu demi sebuah hasil dulu gitu loh. Nah ini yang harus dicontoh Thiago Motta teman-teman. Paling tidak hasil dulu yang dikejar ya, dengan permainan yang ya tidak terlalu cantik atau tidak terlalu seperti yang idenya Thiago Motta ya. Kemudian ketika hasil sudah didapat seperti Liverpool di peringkat 1 dan itu sudah jaraknya lumayan dengan peringkat di bawahnya, baru ini pemain-pemain Juventus ini diberikan dengan gaya main, diberikan pengertian atau pelatihan yang sesuai dengan gaya main Motta gitu ya. Karena kalau saya lihat sendiri teman-teman, dengan gaya main yang dipaksakan Thiago Motta ke pemain-pemain Juventus ya, dengan intensitas yang sangat tinggi, luar biasa, menekan lawan 90 menit. Ini akhirnya banyak pemain Juventus ini yang berguguran ya, tumbang ya, satu persatu ya. Kalau kita lihat kemarin habis Bremer ya, kemudian Douglas Luiz, Nico Gonzalez, terus yang terbaru Juan Cabal juga kena ACL ya. Nah ini kan, dan Vlahovic ya kemarin ya ketika bermain di tim nasional Serbia dan akhirnya absen lawan Milan kan. Dan kemungkinan besar juga tidak akan turun besok di Liga Champions lawan Aston Villa ya. Jadi kalau menurut saya Thiago Motta mending bermain mengejar kemenangan dulu. Setelah itu baru dengan idenya yang dia miliki diforsir ke Juventus. Gitu teman-teman. Semoga apa yang saya bahas bisa dimengerti teman-teman ya. Silakan komentar di bawah ini. Saya tunggu komentarnya, like dan jangan lupa subscribe. Salam sepak bola cerdas.